Dari Jabodetabek, pemirsa, kita bergeser menuju ke wilayah Jawa Tengah, tepatnya banjir di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah terus meluas akibat tingginya curah hujan dan merendam 23 desa yang tersebar di 6 kecamatan. Ya, warga terdampak mulai mengungsi sementara posko pengungsian dan dapur umum disiagakan pemerintah setempat. Hujan dengan intensitas tinggi yang terus mengguyur Kudus dan sekitarnya membuat banjir semakin meluas. Salah satu titik terparah terjadi di Desa Kesambi, Kecamatan Mejobo. Ketinggian air mencapai 1 meter lebih di wilayah rendah akibat debit air terus bertambah. Kondisi banjir terparah terjadi di Desa Temulus. Limpahan 3 sungai besar yang melintasi wilayah ini merendam hampir seluruh permukiman warga. Terdapat sekitar 5.000 rumah terendam banjir dengan kedalaman bervariasi. Di hari kedua karena intensitas hujan itu tinggi, akhirnya secara keseluruhan hampir satu Temulus ini kena dampak banjir. Dari pemerintah desa yang jelas kita menyiapkan untuk lokasi pengungsi sudah ada di Madrasah Hidayatul Sibyan dan posko dapur umum juga di Madrasah Hidayatul Sibyan. Pemerintah desa bersama pihak terkait pun mendirikan posko pengungsian dan dapur umum untuk memenuhi kebutuhan warga terdampak. Di sisi lain, sejumlah warga memilih mengungsi ke rumah kerabat yang lebih aman dari genangan. Data BPBD Kudus mencatat banjir kini merendam 23 desa di 6 kecamatan dengan lebih dari 32.000 jiwa terdampak. Selain permukiman, banjir juga merendam jalur Pantura Kudus Pati akibat luapan sungai Dawe dari lereng Pegunungan Muria. Jamaah Rizky, Berita 1, Kudus, Jawa Tengah. Ya, pemirsa, lantas bagaimana upaya penanganan banjir dan longsor yang menerjang wilayah Kudus, Jawa Tengah? Kita akan tanyakan langsung kepada Eko Harijatmiko selaku Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Kudus. Selamat sore, Pak Eko. Baik, Pak Eko, kami belum bisa mendengar suaranya. Ada Anissa dan juga Souza di studio, Pak Eko. Ya, masih belum bisa kami dengar dengan jelas, Pak Eko. Bisa di-unmute terlebih dahulu. Baik, Pak Eko, kami masih belum bisa mendengar suaranya. Halo, sudah? Baik, sudah terdengar dengan jelas. Pak Eko, bagaimana untuk informasi terkini terkait dengan penanganan banjir di Kudus? Ini kan sudah ditetapkan sebagai oleh Pemkab begitu ya, sebagai status tanggap darurat bencana. Apa saja kemudian pertimbangannya sepengetahuan Anda, Pak Eko? Terima kasih, Mbak. Jadi sampai untuk situasi dan kondisi di wilayah Kudus terkait dengan penanganan banjir tadi sudah kemarin sudah disampaikan oleh Bapak Bupati kaitannya penanganan banjir, dan situasinya sampai hari ini memang di wilayah Kudus ini terkait dengan bencana hidrometeorologi ini ada 2, yaitu kaitannya dengan tanah longsor dan banjir. Untuk penanganan banjir sampai hari ini ada di 8 kecamatan. Jadi untuk banjir ulangi ada di 6 kecamatan dan meliputi 24 desa. Di 24 desa ya. Kemudian untuk tanah longsor ini ada di 2 kecamatan dan meliputi 16 desa. Dan alhamdulillah sampai hari ini untuk kita BPBD bersama seluruh elemen instansi maupun masyarakat ini semuanya terjun langsung, berkolaborasi, bersinergis untuk penanganan bencana banjir ini. Baik, kemudian Pak Eko, selama sejak terjadi dan hingga hari ini, apakah ada sejumlah fasilitas publik seperti sekolah ataupun mungkin terkait dengan fasilitas kesehatan yang tidak bisa berkegiatan secara normal, dan akhirnya seperti apa solusi dari pihak pemerintah? Untuk fasilitas
kesehatan, alhamdulillah untuk wilayah Kabupaten Kudus tidak terdampak, tapi untuk fasilitas pendidikan ada beberapa sekolah yang terdampak banjir, dan solusi untuk sementara mereka dipindah ke sekolah yang tidak terkena banjir, jadi tetap belajar mengajar ini tetap berjalan. Baik. Pak Eko tadi disampaikan begitu ya, dari 23 saat ini terdata ada 24 desa, artinya ini meluas, terkhusus adalah untuk banjir begitu. Tapi sebetulnya untuk kemudian banjir ini bisa meluas, sebetulnya apa penyebab yang paling kemudian memperparah dari adanya banjir di tahun ini, Pak Eko? Ya, jadi di tahun ini untuk wilayah Kudus ini memang tadi kita sampaikan sebelah utara Kudus ini terdiri dari gunung, ada bukit gunung, kemudian di sebelah selatan ya Kudus ini adalah dataran rendah. Jadi untuk banjir yang terjadi di hari-hari ini dan bulan ini muncul dari curah hujan yang sangat tinggi. Curah hujan yang tinggi dari utara kemudian mengalir ke selatan. Dari beberapa sungai-sungai yang ada di Kudus, yang semuanya dari hulu hilirnya di Sungai Wulan sebelah selatan. Baik, kalau begitu kita akan kawal terus dan nantikan bagaimana perkembangan daripada keadaan banjir dan juga longsor yang terjadi di kawasan Kudus, Jawa Tengah. Terima kasih Bapak Eko Harijatmiko, Pelaksana BPBD Kabupaten Kudus, telah berbagi informasi bersama kami di Berita Satu Sore. Salam sehat, selamat kembali beraktivitas.